Shalom, sahabat suluk Kristiani. Kata shalom sudah sering kita dengar atau bahkan kita ucapkan sebagai salam kita. Kira-kira apa makna dari kata shalom? Mari kita simak bersama. Kata shalom tentu sering kita dengar dan kita ucapkan sebagai salam. Mungkin ada juga yang beranggapan bahwa kata shalom itu adalah ciri khas orang Kristen, salamnya orang Kristen, sehingga sebagai orang Kristen wajib untuk mengucapkan salam itu. Dan orang Kristen yang lain yang mendengar kata shalom akan merasa damai dan nyaman. Namun apakah kita tahu makna kata shalom yang sering kita dengar ataupun sering kita ucapkan? Dalam Judaisme atau agama Yahudi, kata shalom itu berarti damai sejahtera yang didasarkan pada anugerah Allah kepada manusia dan upaya manusia untuk membangun kehidupan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dan juga seluruh alam semesta. Jadi konsepnya shalom adalah damai sejahtera, anugerah dari Allah, namun di dalamnya juga terkandung upaya manusia untuk membangun damai sejahtera, relasi yang baik dengan orang-orang yang di sekitarnya dan juga alam semesta. Orang Kristen kebanyakan menganut konsep agama Yahudi ini. Nama Islam yang selama ini kita kenal sebagai nama agama itu juga didasarkan pada kata salam yang dalam bahasa Arab memiliki akar kata yang sama dengan shalom dalam bahasa Ibrani. Dengan kata lain, nama Islam itu juga berasal dari harapan yang sama akan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Dalam agama Hindu, pemeluknya juga mengucapkan salam Santi, 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 yang artinya damai, damai, damai. Pada dasarnya, agama dan juga para pemeluknya memiliki harapan yang sama akan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Namun kita juga tahu bahwa kedamaian atau perdamaian itu tidak cukup hanya diucapkan, dikatakan atau disuarakan. Perdamaian itu harus dikerjakan, diupayakan, diperjuangkan. Dalam pengalaman kehidupan manusia, kita tahu bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk lebih mudah berkonflik daripada membangun perdamaian. Ego yang bertemu dengan kepentingan-kepentingan, baik pribadi maupun golongan, itu yang memicu terjadinya konflik. Dari zaman dahulu sampai dengan sekarang kita tahu, perang masih saja terjadi di dunia ini. Pemicunya banyak hal, mulai dari keinginan untuk mempertahankan atau memperebutkan sumber-sumber alam yang langka, memperebutkan kekuasaan, adanya perbedaan ras, etnis, gender, dan masih banyak lagi. Ketika konflik atau bahkan perang terjadi, menimbulkan banyak korban dari warga sipil maupun juga alam di sekitarnya. Kerusakan-kerusakan terjadi karena adanya perang. Bom nuklir atau senjata-senjata kimia dari zat-zat kimia yang digunakan itu menimbulkan kerusakan, menimbulkan korban, tidak hanya manusia namun juga alam. Manusia banyak yang mengalami kecacatan fisik karena ketika ia di dalam kandungan, ibunya terpapar oleh radiasi ataupun zat-zat kimia dari senjata-senjata perang yang digunakan. Belum lagi dampak sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan
lingkungan alam juga rusak parah dengan adanya peperangan atau pertikaian yang terjadi. Kondisi semacam ini sudah seharusnya tidak diperpanjang. Sudah seharusnya kondisi yang menimbulkan banyak korban ini dihentikan demi tercapainya masa depan yang lebih baik, masa depan yang penuh kedamaian seperti yang kita harapkan bersama. Untuk itu, diperlukan kesadaran dari setiap orang untuk mengupayakan perdamaian dimanapun mereka berada. Sehingga kata shalom itu tidak hanya berhenti di ucapan saja, tetapi benar-benar diupayakan sehingga mewujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Roma 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Melalui ayat ini, Rasul Paulus menasehati jemaat di Roma supaya mereka berupaya membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dengan aktif membangun jembatan yang menghubungkan mereka dengan orang yang ada di sekitarnya, sehingga tercipta saling pengertian dan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nasihat ini tentunya juga berlaku bagi kita, para umat Tuhan, dimanapun berada saat ini. Kita semua juga diajak untuk mau mengupayakan secara aktif perdamaian dimanapun kita berada, membangun relasi-relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan dengan alam semesta ini. Kita bisa memulainya dengan bersikap ramah kepada siapapun. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata, perdamaian dimulai dengan senyuman. Ya, tersenyum. Hal yang mungkin selama ini dianggap remeh, tapi sebenarnya dampaknya besar, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan senyuman, kita bisa menyalurkan energi positif yang penuh cinta dari kita kepada orang lain, dan kita menularkan energi itu. Sesederhana ketika kita tersenyum, lalu orang yang menerima senyuman kita juga ikut tersenyum. Sikap yang ramah bisa menjadi pintu masuk yang sangat baik untuk membina, membangun, menciptakan hubungan yang baik antara satu orang dengan yang lain. Semoga dengan hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, itu bisa memicu tindakan-tindakan besar lain sebagai upaya kita mewujud nyatakan perdamaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah selalu bahwa perdamaian adalah cita-cita dan harapan kita bersama. Untuk itu mari kita wujudkan bersama juga perdamaian dalam kehidupan kita dengan saling bersikap ramah satu dengan yang lainnya, saling menerima, saling menghargai, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, yang senantiasa memberikan damai sejahtera bagi kami umat-Mu. Shalom yang senantiasa mengingatkan kami bahwa kami sudah menerima anugerah damai sejahtera dari Engkau, namun juga mengingatkan kami untuk terus mengupayakan, untuk terus memperjuangkan, untuk terus mengerjakan perdamaian bersama dengan orang-orang di sekitar kami dan juga alam semesta. Kiranya shalom yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh benar-benar mendatangkan damai sejahtera-Mu di bumi ini, di tengah kami para manusia dan juga alam semesta ciptaan-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami semua.
Dalam terang kasih-Mu, kami memohon, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Suluh Kristiani hari ini. Selamat memperjuangkan dan mengerjakan perdamaian, sehingga kata shalom tidak hanya berhenti dalam ucapan bibir kita, tapi sungguh nyata kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati.